Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah idza salaha fasalaha sairu amali wa idza fasada fasada sairu amali. Wa qala aidan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Wa qala aidan man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Islam Kota Pekanbaru, yang kita muliakan Bapak RW, Bapak RT, Bapak pengurus masjid dan musala sekitarnya, yang pagi ini kita melangkahkan kaki ke Masjid Nurul Islam dalam rangka saling mengunjungi yang disebut di Sumatera Barat wirid gabungan. Maka banyaklah jamaah itu. Dengan adanya kita kaum muslimin mendatangi majelis ilmu ini, saya ketika umrah kemarin itu setiap maghrib mendengarkan pengajian dari ustadz kita yang berasal dari Riau ini. Beliau selalu wirid sesudah salat maghrib di Masjid Nabawi
Kalau kita akan pergi umrah, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang akan pergi, ingin mendengarkan pengajian itu bahasa Indonesia, masuknya di pintu 18, pintu 19, pintu 20. Jadi ternyata di dunia ini 2 taman surga. Kan kita selama ini banyak tahu 1, Pak. Di mana? Raudah di Masjid Nabawi. Jadi sehingga orang rindu untuk mendapatkan taman surga itu, mereka kaum muslimin berusaha terus agar dapat pergi umrah, berkunjung ke Masjid Nabawi. Kaum muslimin, Ustadz itu menyampaikan beliau ahli tafsir dan ahli hadis. Jadi mandanga Ustadz tu mengaji, ambo simak bapak-bapak, ibu-ibu, nyo hafal ribuan hadis. Aku tiko ambo mandanga mancawan tu nampak pandi ambo sinan. Nang kece ambo dek lah banyak lo diundang orang hilir mudik mengaji ko. Lah hebat lo ambo kata ambo. Jadi awak ko banyak cokoncek di bawah tampuruang. Nang kece awak tampuruang tu lah langi. Kironyo kutiko disipaan tampuruang tu baru nampak alam nan lawe ka. Onde kironyo indak langi ikodo tapi tampuruang. Jadi ada taman surga satu lagi, Pak. Bapak tidak usah ke Nabawi. Apa itu? Menghadiri majelis ilmu. Ini taman surga. Ati sanang denyo ziko. Tandonyo ati sanang mulai Ustaz mengaji itu ada jemaah nalalalo. Jadi kalau ndak amuh mato lalo pai kamu saji. Baye basanda di dindiang alan suama. Jadi menghadiri majelis ilmu ini pertanda kita duduk di taman surga. Di 2 Pak. Saya mendengar pengajian selama di situ pula. Kalau lah pulang lo balik, tu lah mencerik lo balik. Jadi banyak juga awak andaknya mancawan. Kalau dari segi umur mungkin Ustaz tu anak dah boh. Jadi dalam hidup itu tidak bisa kita banggaan tua di umur sana. Pi awak pandi. Iya kan? Maka kita harus tua dalam pengalaman. Makanya tak ada kata puas untuk menuntut ilmu. Semakin kita dengar, semakin kita pelajari, semakin kita simak, terasa kekurangan kita. Itulah sebabnya kalau ada undangan dari masjid-masjid tetangga, ada ustadz yang berkunjung dari jauh di sana, di Jawa Timur, di Jakarta, di Kalimantan, datangnya ke musaji awak, diurus oleh salah seorang pengurus, ya kan? Diundang kita oleh masjid itu, maka masjid tetangga datanglah. Kok dapet dari bukit kita lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakek lah datang. Kemudian kita niatkan sengaja aku datang ke masjid ini mendengarkan kajian dan beriktikaf. Ya kan? Alasan yang kedua kita datang ke masjid ini, Nabi mengatakan Bapak Ibu, tempat yang paling baik di dunia ini bukan mall, bukan pasar, bukan market. Tempat yang paling baik di dunia ini adalah masjid. Orang yang mukmin yang masuk ke masjid, al-mu'min fil masjidi kasamaki fil ma'i. Orang masjid di dalam masjid, orang mukmin di dalam masjid sama dengan ikan di dalam air. Selama kau pak jo ibu mencelik kalau ikan masuk air pak, sanang natinya pak, karena tampaknya di sini.
Wal munafik fil masjidi. Kalau orang munafik di masjid tu sama je burung dalam sangka. Ba burung dalam sangka. Gelisahnya Pak. Jadi kalau ada orang mencalik-calik jam ketika ustaz kau mengaji, itu tanda lagi gelisahnya. Itu diragukan kemukminannya. Nyalai datangnya kau masjid kau apa itu taruh saya. Ini Bapak. Arasolah diri awak seorang resek salah tapi kain. Lain terang ada Pak tu. Mukmin kita kau munafik. Jadi orang munafik itu berbahaya Pak. Karena lain di luar, lain di dalam. Sifatnya Pak, penuh kawan sairi yang penguntiang dalam lipatan, pemancing dalam balango. Nyo ndak ke sungai Siak, pergi memancing dok ke balango. Itu dia. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini di majelis ilmu ini sedang diberikan oleh Allah nikmat berada dalam taman surga, dan kita berharap kita dinilai oleh Allah seperti ikan di dalam air. Tapi ikan dalam air kok banyak lo macamnya Pak. Ada ikan sehat, nyoba itu saja. Ada lo ikan paniang. Nyalakan air lumui taruh. Ayo kolam kau ndak batu. Ndak batu kah. Ada lo ikan mati. Kalau lata balik ikan tu dalam air itulah mati. Jadi jam itu di masjid kok lalu saja kok. Sabok mati dia dulu jo sasa angok jo mato bapiciang. Ini terang ada tu. Tambahnya kalau lalu awak menengah kaji ko. Ambos kete urean lah ya Pak. Kami dari Padang itu diundang mengaji ke Solo Kapanyakalan. Orang Solo baladang cangkeh bakalui kilo jo timbangan hari elok bulan di atas sinan muka suik disampaikan. Ayam goreng restoran Sinjai, rancak jambatan Suramadu, dek jadwal lai sesulai di musaji jo di musala kita bertamu. Jadi awal perjalanan safari dakwah saya ini dimulai kemarin dari Padang taruh ke Solo. Dari Solo tu dijapui de Kabupaten Kuantan Singingi adibaolah kapangian. 2 hari lo di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang saya rasakan dalam perjalanan dari Taluk Kuantan tu ke Pekanbaru, luruhlah jalan ke Pekanbaru, jalan Balubang ke Sadonyo. Mangkota Lambe kita bertamu jalan Bakelok Bakela. Lalu, jadi giliran Musajid Nurul Islam pagi kini. Karena belok-belok dulu. Ke penjaro saya 2 kali yang berwirid. Penjaro tampai laki-laki, penjaro tampai perusi. Iya kan? Kalau dahulu orang seorang sabui, orang dahulu namanya kandang situmbin. Iya kan? Ada je orang menyebut rumah ndak barasut. Nyotanyon di jamaah kambo, kandang situmbin tu, anan situmbin tu Ustaz. Lah 72 umur gini ndak tahu ambo anan situmbin tu. Tapi itu kaum muslimin konotasinya negatif. Orang masuk penjara sama jo masuk kandang situmbin. Ya kan? Tapi ternyata sekarang sangat manusiawi. Taman-taman di lembaga permasyarakatan tu Pak sehat bungo-bungonya. Manyirah jo bu, bungo, mai hijau baunnya. Musaji di dalam rancak. Besoknya pahilwan bawa wirid lagi ke lembaga permasyarakatan Padusi. Tiba sinan tak ngerijuk mata mbor. Bab itu
Kira anak-anak muda produksi banyak masuk surga. Tak ada nak buruk cik je tu. Rancak salah itu sembuh tercalik. Sambil mencalik main lia je ayam mata ambo. Takana dia ambo anak. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, namanya di sana orang-orang binaan. Saya tanya kepada kepala lapas itu, apa banyak kasusnya anak-anak muda kita di sini? Kasus terbanyak itu narkoba. Ini bapak-bapak yang terhormat. Untuk itu kepada kita sebagai orang tua, kata kepala lapas itu Pak, berhasil saja kita mendidik anak di zaman sekarang, tidak terkontaminasi dia dengan narkoba, itu sudah termasuk 75% kita berhasil. Ya kan? Apa kok orang nan masuk penjara kau bertambah tiap hari? Iyo gitu. Keluar bertiga masuk 7 aja. Keluar 9 masuk 5 balik. Malah ada padusi rancak-rancak tu nan residivis. Lah karena 2 balik tahun lah bebas, ya kan? Nyulang lah balik. Ya kan? Jadi nampaknya kaum muslimin para jamaah benar kalau sesuatu lah mendarah mendagiang sulit meninggalnya. Sama ya Pak merokok. Ya kan deklah mendarah mendagiang berhentilah merokok lepas apa lah batuk paru-paru apa lah balubang. Ada yang pada berhenti merokok biar cara ya maang je. Ya kan? Jadi ketergantungan ke sesuatu yang disebut alam itu akan menjadikan manusia tersesat. Kalau kita ingin ketergantungan, kita ketergantungan hendaknya kepada Allah. Kenapa? Allah tu tampai basanda nan tagok. Kita sandan kenan gadang, kita gantungan kanan tinggi. Tidak satu pun makhluk yang bisa kita tumpang bapak-bapak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kenapa? Karena narkoba ini sekarang bapak ibu ndak barang seludupan ledang. Galih oknum. Itu Pak. Awak tidak menyebut institusinya. Di Sumatera Barat, bapak-bapak beberapa bulan yang lalu, ya kan? Itu nan paling tinggi na di jajaran institusi itu. Lah nyuagian lo gala di orang sinan datu. Kironyo nyuagian narkoba. Ya kan? Kalau lah tungkik na membawa rabah, paga makan tanaman, anang kata jadi. Jaringannya jaringan internasional. Manangkoknya susah. Bab itu, nyolah bayo-iyo sama jorambui tumbuh di muka ka. Ada namanya si jambang, ada namanya si karambe, ada namanya si janggui, ada namanya si sungui, nyo bayo-iyo se. Nan punyo gale si sungui, nan maedaran si janggui, nan menjago si jambang, nan magi izin si garam. Asyanan ko nangko. Boleh ambo pantun je. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kesuuk koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini makin diube makin sakit tawa terserak biso nan datang dokter mau be lah damam pula. Jadi apa pilih lah besok pemilu ko dokter nan sehat. Jangan dokter damam je Pak, lebih-lebih lah tengkak lah gaik. Nah ini bapak-bapak ini. Ya kan? Pilih lah nan sehat, yang energi. Ini bapak-bapak. Bang kok galak Pak. Ya kan? Sebab pimpinan itu untuk jadi panutan bagi
bagi kita. Jadi perlu diseleksi, perlu perhitungan yang matang. Jangan harap nasi sebungkus piti 50.000 saya. 5 tahun kita menderita. Jadi sekarang Bapak Ibu di zaman ini, zaman now namanya, berhasil awak anak ndak ada narkoba, atulah 75% awak mendidik anak. Berhasil. Ya kan? Karena dia ndak barang seludupan lagi. Galeh kawan. Galeh kawan. Bapak Ibu kaum muslimin, bagaimana salah satu antisipasinya? Kini hari lah bulan apa? Rajab, itu nanti jawabannya, ndak Januari dah. Januari itu bulan orang kapi Pak, panduto. Bapak pandutonya tanggalnya ada 30, ada 31, ada 28. Nyo salah isi peraturan Nabi. Kecek Nabi nan sabulan tu hari ndak ada sampai 30 hari do. 29, sekian. Tu mangko Nabi tu acok puasa Ramadan 29 hari. Masehi itu nananehnya ada 28 hari. Kalau bulan Islam Pak namanya tahun Hijriah kok, apabila bertukar tanggalnya lah nyato berubah siang jadi malam. Apabila tu hari patang matahari turun awan ibarat merah sago, malam nanindak lah mulai. Kalau tagak kita di tepi laut, seakan-akan matahari itu terbenam ke dalam air. Begitu terbenam, azan berkumandang, tarang berubah jo kalam, baru tanggal batu Masehi. Apabila tukar tanggalnya? Kutika orang Maliang mencilok Jawi, tengah malam maniang, alun tantu hari ke siang lalanya tukar tanggal. Tapi awak dek dijajah de orang Masehi itu 350 tahun, malah sampai sistem pengajian awak tetap kini menurut Masehi. Termasuk orang tua awak Pak, indah ada mencatat kelahiran awak jo Hijriah. Apa nan datang kini ko sia nan tahu apa ko lahir apa jo Hijriah bulan na menunjuk lah kat seorang, menunjuk lah ndak ada dah. Jadi berarti orang gaib apa, orang gaib ambo sama saya mencatat kelahiran kita jo Masehi. Pabilo ambo lahir Pak biye waang lahir hari akai tanggal 10 Juni 1952. Itu nan tahu Pak. Tapi bisakah kita berusaha mencari lahir kita dengan Hijriah? Bisa. Apa penggunaannya Android tu jangan untuk bapak-bapak apa saya chat jo jando-jando beranak ciek tu. Nya kan banyak dia pay tenang ngaji-ngaji ya. Saya janda beranak satu je. Ni bapak ibu. Jangan itu saya. Cari jo Android tu bara ya Pak Johid Hijriah, tapi harus tahu tanggalnya jo Masehi. Baru bisa dicari Hijriahnya. Kadang-kadang jo Masehi seorang awak ko Pak atau ndak jo tulian layan nak ni. Pabila dia layan ya agak selera ngampo perang panjang je. Ngampo perang panjang tu tanggal bara Aria. Nanjale tahunnya nyo tahun 26 pi hari apa? Ambo cari Pak basuo lah ambo lahir hari Ahad tu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi kalau jo Hijriah umur ambo kini lah masuk 74, jo Masehi masuk 72. Itu jelek kelemahan Masehi ko Pak. Nyo keciknya awak mudo di Masehi ko. Hijriah waang lah gaek gala dia je. Lah 74 umuang je. Ya kan? Kalau Masehi ndak nyo pemuda awak balik.
Atau mangko orang nak mencatat lahir je Masehi ko, laba uban nabuknya nyop colok je balik. Ya kan? Ala katangga giginya tukar juga gigi palsu. Barana kerancak gigi palsu apa tu makan tak lama tu. Sebab ureknya menutup langit-langit. Ambo tahu mana ada udah ambo nyolah meninggal mah. Nyo gigi palsu tu lah rancak balik. Ya kan? Tapi kalau kau makan nyo letak ke teh tadah nyo rendam nyo air. Indah untuk pengunyah gigi kau guna dah. Ikut untuk gaya sedang. Kalau dimakan, kalau dibawa gigi palsu kau makan, dah lama makan. Kalau makan kecantu jin, ada lah nyasian di dunia untuk tempuruan untuk menumbuh lucu. Hanya itu saya makan kecantu jin lah. Jadi sekarang sudah bulan Rajab ini terjadi suatu peristiwa yang ulama masih ikhtilaf dalam ini. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Nah, kita tidak perlu kaum muslimin para jamaah, tapi di bulan Rajab nan jaleh ado perjalanan Isra Mi'raj. Sebagian kawan mengatakan tidak perlu diperingati itu. Ya kan? Di bulan Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Di bulan Rajab Nabi diis. Awak ndak mau ulang tahun kan lahir Nabi dah. Indak mau ulang tahunan Isra Mi'raj dah. Membaca sejarah Nabi ba'a inyo di dalam hidup. Kutiko inyo Isra Mi'raj tu kan kaum muslimin fokusnya menerima kesempurnaan perintah salat. Ya kan? Kalau kita fokuskan Nabi itu mulai salat sudah Isra Mi'raj, tentulah gaiknya salat tu. Tak sajak balik dah. Nabi ketika Isra Mi'raj itulah di atas 50 umurnya. Jadi Nabi itu sudah salat semenjak mudanya. Seperti salatnya Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Al-Quran dikasih tahu oleh Allah kepada kita, Qul sadaqallah. Katakanlah yang datang dari Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Jadi Nabi itu semenjak remajanya sudah salat. Seperti salat Nabi Ibrahim. Ya kan? Ini kita baca bapak-bapak agar kita tahu sejarahnya. Tidak ulang tahun Isra Mi'raj. Memang segala ulang tahun kau tidak ada disuruh dalam Islam, no, Pak. Ya kan? Nan disuruh tu mainge mati. Ada hadisnya itu ada. Akthiru dzikra hazimil lazati ya'nil maut. Perbanyaklah oleh lu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Segala kelezatan hilang kalau akan mati itu. Kalau tidak percaya apa, kalau ada dun sana apa pakai cincin rancak batu dalimo merah iya sekali dia. Apa ketujuh batu cincinnya ko? Tunyo ndak mau magi ada. Iya kan? Ain teh sikutikonya ka mati. Sadangnya itu tu ah. Ada dompet dalam sakunya resek lah tu. Ndak kanyo tagan apa ambil tu. Cincin di tangannya buka lah. Ndak kanyo tagan. Sebab orang akhirat. Ada orang Minang sudah sepepatahnya tu. Lah singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok kabalik kenan punyo. Coba ulang balik. Kan tak panjang lah tu dong. Nah itu bapak-bapak. Lah singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Tapi nyole ado rakamannya, Pak. Tapi nak bisa lo ditiru-tiru saya do kalau ndak ada bakat. Ini Bapak.
Kalau diperhatiin sadonya bakat ndak ada, salah ujungnya. Ya kan? Ada bakat dan kemampuan. Ambo kalau sekolah pak bapak ibu-ibu ndak pernah kuliah, akan seketik ilmu ambo tu nya. Ya kan? Ndak ada pergi sekolah ke luar negeri. Ada apa? Makanya ambo mengaku ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam. Sulitlah ambo bacurito, ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Tapi kalau Ustaz Samad, Ustaz Mustafa Umar, tu ndak tangguang ilmunya pak, walaupun nyomu mudo baru. Ya kan? Abang kau berani lo Ustaz berdakwah, sabuk ambo berdakwah ndak ada membahas hukum dah pak. Dakwah mo majak serupai ko seganyo pak. Kok pemalai ke surau surau kok takui di bini jan takui jo. Itu nana mo ingin. Kok suko sembahyang di rumah nan biasa, sembahyanglah kamu saji. Awak badun sana jam bercakap-cakap, ya kan? Tapi kalau dibahas masalah hukum, nyotanyo di orang, tu jatuh tapai awak ni. Ya kan? Hanya lagi kemampuan di Allah mengecek seketik. Nyo mengecek ko pak nam pertamu janda mampangguang walau nan duduk tu di bawah rajo. Apa undanglah Pak Jokowi berani mau pidato di bimbingan. Ya kan? Nang kari sampean kaji awak. Kalau dicaliak pangkai orang sekolahnya, pendidikannya, diundang orang awak mengaji ke kampus. Tu manggigi ya mencilik rektor tu. Ndak sadonya. Ada rektor pak ilmunya pak. Kalau bertanya awak nyo kaji duduk ka soal pendidikan tu jalehnya tarangan. Tapi dalam lidah yang gagu. Kalau berdakwah ustaz gagu ka, ndak kanyo rakam ka kode ustaz ele ke macam. Ko kamapai nyo irian namborin orang ka. Nyo rakam tarui. Ajolah kalau mau mengaji. Jamaah. Yang dihormati je. Mungkin nyo karate namborin orang ka. Ini bapak-bapak. Nah, jadi membaca sejarah Nabi, perkara beliau naik ke atas langit, kita tidak bid'ah, tapi memperdalam ilmu tentang itu. Iya kan? Kemudian di bulan Rabiul Awal kita baca sejarah Nabi balik tentang kehidupannya sejak remaja, nyo jadi Rasul. Itu jajak nan tinggal ka ditikam batang tasanda ka dititih urek segunjai ka diuleh ragi takambang ka ditiru. Dengan membaca sejarah, wawasan keislaman kita akan bertambah. Sebab diri Nabi itu public figure. Nan mengenci Allah ndak embo. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Kalau ndak kita baca sejarah Nabi pak, ya kan, kita anggap bid'ah membaca sejarah Nabi itu, nang kata tiru dia pak perangai Firaun. Ya kan? Maka bacalah sejarah nan baik. Bulan Rabiul Awal tu sawananya kita ndak memperingati maulid Nabi tu. Sirah Nabawiyah. Membaca sejarah Nabi. Ba'a Nabi tu kutiko ketek, ba'a Nabi kutiko bujang, ba'a Nabi ku setelah berumah tanggo, ba'a Nabi ku sama solah jadi Rasul, ba'a Nabi ko menimbang keadilannya bininya saleh. Tu perlu pak perajai kalau ingin lopak bini saleh. Bacalah sejarah Nabi.
Bara isteri beliau, sahabat leh, apa cik tu kurang baru. Kalau kita baca sejarah, ba'a Nabi ba isteri banyak. Kendak bapak-bapak kan bisa tu sejarahnya baca. Tapi ambo pernah bertanya, ke orang toke taranak, nyo menggalih jawi jo ka bawah, tu bini nyo ampe. Ba'a rasionyo mamankan isteri ampe kopak. Kalau ibu masing-masing isteri itu kawa aniang saja. Jangan dijawab. Sanjatu awak aniang je. Lekan namonyo dindin jo tangan tu aniang saja. Nanti awak dia lalu anjo aja. Dia apa? Kok kau bini banyak? Jan kaum muslimin dilawan bini itu kalau berang. Aniang tu. Tu didukung cucu kelaman. Ya kan? Ada bisi engkau cucu tu. Kau nak doang goyang lah dan tinggal ni yang. Jadi perlu sejarah Nabi diulang. Nabi mangko diisra' mi'ratkan di Allah ko, latar belakang sejarahnya. Kan perlu kita ulang tu. Tidak memperingati hari ulang Isra' Mi'raj. Tidak perlu diperingati. Dan disuruh mangana tu dek Nabi maingek mati. Sebab hilang serakalo kelezatan lain namu apa? Tanah kabun sawitnya 300.000 hektar. Semua je tanah Pak Prabowo. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Tu. Tapi kalau malaikat maut lah tiba, nyo ndak acuh je itu tu dah. Atu mengko hilang kelezatan hidup di dunia dengan datangnya kematian. Sedangkan kita belum mencoba dan pasti akan mencoba. Ada ndak orang sakit kareh Pak, alun kemati lah do sakit kareh selalu lah komplikasi sakitnya. Ada ndak nyoba pitaruh. Ya kan? Baiko kalau mati dan angalih rumahku ke dekat kubur dan aja. Lihat dah. Boleh hari raya naik aja dan ke sana aja. Tak ada apa. Kalau mati putus hubungan dunia ini. Itu dia. Nan disuruh di Allah itu, disuruh di Nabi itu banyak-banyaklah mainge. Jangan dibalian Pak. Adalah orang mencinta mati. Sawit murah nan di Bali mahal, lado di Pianggang, ayam pencarak talu bini di larian orang. Mati yang salah adalah ya Allah, tu tak boleh. Kalau bini di larian orang, bini saya cek lah, jadi cari je. Tu jalan keluarnya, letak dengar dapat tu. Kaum muslimin, bapak-bapak, Nabi itu kebetulan memang ketika dibawa ke langit itu di Allah di bulan Rajab kok. Namanya Isra' Mi'raj. Itu beda tuh Pak. Kalau Isra' perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Bahasa piamannya Isra' horizontal, Mi'raj vertikal. Iya kan? Sebabnya Nabi ko dapat musibah barek. Musibah barek yang pertama, bahan makanan dak amu kafir Quraisy menjual ke orang Islam lai. Istilah kininya embargo ekonomi sehingga umat Islam yang masih jumlahnya sedikit tapaso mabuih kulit sepatu bekas sampai lunak itu nanti makan. Rasanya lu dapat awak musibah serupa itu deh. Jadi Nabi lebih sedih melihat musibah yang menimpa umatnya ketimbang musibah yang menimpa dirinya. Itu kelebihan Nabi itu dari awak. Iya kan? Awak kan diri awak diutamaan dulu, baru orang. Nabi enggak. Tambah musibah untuk diri beliau. Siapa? Istri beliau Ibu Khadijah rahimahullah meninggal. Sedangkan Ibu Khadijah tu kaum muslimin secara lahiriah
itu tulang pinggang dek Nabi. Sebab itu nyo kayo dananyo, aratonyo, pitihnya, nyo abihan sadonyo untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau kita cari ibu-ibu, Khadijah kini nangka menggantikan Khadijah dulu tu jauh panggang dari api. Khadijah nang kini ko pitih lakinya saya dia. Malah kadang-kadang kalau baragi suaminya kaudun sanaknya nyoiboh pabini salah diang tu je. Sulit mencari wanita yang seperti Khadijah. Ya kan? Ketika Nabi mulai pertama dilantik menjadi rasul, hanya kalau nikah je ibu Khadijah tu, nyo jadi rasul umur 40-an. Ya kan? Nikah je ibu Khadijah umur 25. Jadi nam bujang-bujang bacolah sejarah Nabi ko balik. Tak umur bara Nabi babini. Aku banyak nak bujang kini lah 39 umur lunyo bini ni. Babini umur 40 halun tamai anak SD lah mati. Baca sejarah Nabi ko supaya bisa kita tiru sadonya. Ambola biar capek lah 24 sangah pak. 24 sangah kan capek dari Nabi setengah tahun tu. Ya kan? Umur 49 ambola berminantu. Alun selesai pensiun lah berminantu lah lah sudah. Aku lah pensiun 10 tahun anak adojo lah buah salik lo dapat. Ini bapak-bapak. Padahal mama batuak lah panjang, angok lah sasak gaji nak sekadang sehari lah. Muka lah cotaruan bawa. Minantu lu nya dapat lah. Itu kalau talambek babi, ada ngala kecek dan kau dina mujang-mujang. Anak kalian tunggu lehari cok kampung gini. Kalau kampung hari tengah malam maniang tu, ya kan ada orang kari pagui awak terkajui. Ya kan? Itu halal. Kalau sembarang pagui, so tak pagui anak ciliang kan. Ini dia. Atau mengenai nikah tu, harus diketahui dia anak bujang, Nabi itu nikah umur 25. Kan kalau dipanjang pikiran belanjo itu kerajaan Allah yang diurus namanya. Kalau dipikiran sudah nikah ke rumah ke kontrak gaji ketek, itu kerajaan Allah yang diurus tu. Ambo jolong nikah dulu pak, nyok dek bini ko dari kampung dibawa anak mama, hanya ge piriang je dimintu galeh je. Rumah yang diseo rumah petak saja, tabok gaji ketek. Ya kan? Tabah melalui jalan serupa itu, ya kan? Kemudian lagi anak gaji naik kau je taruh seketik. Rumah kontrak kau naik andi orang seonyo. Dicari jalan keluar dari Allah. Mambil rumah nan dibuat dek BTN. Ya kan? Langsung perusahaan memotong gaji awak. Dicicil lah rumah tu selama 15 tahun. Sabalun dibayi itu namanya perumtang. Lah selesai sunas namanya baru perumnas. Jadi kalau dalam baru tang baru jangan disebut perumnas. Itu perumtang namanya. Perumahan baru baru tang. Rumah tu keteknya sesuai lonan magih kredit ko BTN. Ditukar dia BTN ko bangunan tidak normal. Tapi alhamdulillah awak nak memikirkan kontrak tiap bulan. Jadi Nabi sangat sedih istrinya Ibu Khadijah meninggal karena luar biasa bantuannya kepada Nabi. Kalau dari segi usia tu gaiknya dari Nabi. Tapi nanti pandang Nabi ndaknya gaik itu dah. Budi pekertinya, akhlaknya, adabnya kasua. Kalau Muhammad nang kini nan utama dia ndak budi do pak, body.
Ndak lama sudah meninggal istrinya, kau meninggal lo pamannya. Siapa namanya kan? Abu Talib. Kalau ibu Khadijah tadi tulang pinggang, Abu Talib tulang punggung. Lahiriahnya, membantu Nabi itu sebenarnya kan Allah. Meninggal Abu Talib ko. Bamang ko rusuh nalo Nabi Abu Talib ko meninggal. Nyolah lamo memeliara Nabi, membantu Nabi, tapi biang kata buat gantiang keputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Angok ke keluar dari badan, nyobisian dek Nabi, bacolah paman la ilaha illallah agar paman bisa diampunkan oleh Allah karena sudah banyak membantu Islam, membantu saya. Kecil Abu Talib nyopagui Nabi kau pak, saya sayang kepadamu nak. Kamu kan sudah buktikan bahwa pamanmu ini sayang padamu. Tapi untuk membaca itu jangan paman disuruh lagi. Paman punya agama khusus, agama nenek moyang. Lebih baik diambo membaca itu daripada memikul langit ya bumi. Menangi Nabi pak. Nabi menangi itu turun surah Al-Qasas. Bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki orang yang dikehendakinya. Jadi orang kalau tidak dapat petunjuk pak, biar udah awak, biar di awak, indak tobat-tobatnya ke mati, itu tanda tidak dapat petunjuk. Walaupun Nabi menyuruh lakinu mautakum la ilaha illallah, ajakanlah kau orang ke mati yang orang engkau nang ke mati kalimat la ilaha. Tapi kalau jalan kau tidak pernah nyotampuh, ya kan? Jangan divisi elo ke telingonya. Kalau ada dun sana apa nampak koa, nyondak sembayang, indak puaso, ndak pernah kasuronya dalam sakaratul maut, ya kan? Jangan dibisi elo la ilaha illallah. Tidak kemungkinnya bisa tu do. Jalan ko ndak adonyo tampuh. Di kalau nyopak koa tu apa cari sekerate koa betung kenyo. Matinya capek itu tu. Tak usah la ilaha illallah. Tak akan nyambung. Nyo pasal jalan dek batampu. Lancar kaji dek. Atau mangko kini ko awak disuruh banyak ingat ke Allah. Marapek jo Allah setiap hari. Ya kan? Agar lidah kita yang menuntun Allah. Bu. Dalam hadis Nabi tadi kan disuruh orang-orang mukmin membisian kalimat la ilaha illallah ka orang mukmin nan kamati. Kini awak sedang baladang di tengah sawah. Ada pondok ketek kita buat untuk istirahat. Tapi awak orang taat ke Allah. Ya kan? Kan tak ada orang ke membisian sinan turu awak seorang selalu di pondok tu, malaikat maut dah datang. Walaupun tak ada orang ke membisian, tapi awak taat ke Allah, malaikat maut datang selesai membaca salam pak. Di mana Ustaz tahu? Bacalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id tatawaffal malaikatut tayyibin. Ketika orang baik-baik didatangi oleh malaikat maut, akan dicabut rohnya, yaquluna, mengeceknya ke orang nang mati itu. Katanya, salamun alaikum, selamatlah engkau. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Engkau akan masuk surga. Ya kan? Akan batamur weh je buku tu. Dalam serugo kira-kira cameh ndak orang tu. Indak pak, gembiranya. Amangko lidahnya akan otomatis walaupun ndak ada orang menuntun, dia akan baca la ilaha. Nya situ kelopnya. Bamang kau masuk serugo, dek baca la ilaha
Ada hadisnya, ada man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi apa nala saumu ambo ko je lagu kutang marendo je. Itu takana ka mati beko. Di mana duduk bacalah la ilaha illallah. Kalimat-kalimat taibah ko nang kita biasa oleh. Iya kan? Pak, ada ndak kaum muslimin orang mabuk ketika zikir? Tapi yang banyak orang mabuk ketika bermusik. Akhirnya ada minuman keras. Iya kan? Para jemaah, bara banyaknya artis, aktor terkenal baik dengan seni yang bunuh diri. Ya kan? Kalau aktor yang memamerkan otot, nama filmnya Hercules. Nama orangnya Steferefes. Ya kan? Bang kau tahu Ustaz, dia penonton masuk bujang lu. Karena tidak ada apa. Pai ke bioskop. Pabila Ustaz berhenti menonton tu setelah dapat bini rancak. Inyo saya mau tonton siang malam pagi petang. Jadi kalian mengkondak indah istiqamah pikiran tu, dek nak ada bini. Jadi nak bujang-bujang capek lah bini. Agar kita stabil. Ya kan? Jagolah lo atau dipandang gitu. Ya kan? Atau dibitu-bitu bulu matanya. Atau dicium seketik. Ya kan? Kalau ndak ada bini bentuk puyuh ndak berbini sama itu. Kalau ada nampak puyuh dalam ladang dia pak. Itu tanda puyuh lah ditinggal ambil. Siapa nak itu gini Ustaz Ambo. Kerana lah 3 tahun 6 bulan ditinggal bini. Kadiganti samo je makan buah si malakamo. Kok dicari nang gaeknya lah samure lo. Mato katara. Giginya lah tangga sembayang lah detek kurisi. Nama nang dirawat. Babini je nang gak mudo tu bersemangat apa? Menganduangnya ambo mati. Ini apa-apa. Jadi ambo dalam berfikir-fikir lupa. Kau ini kau kendak, kau ini kau kendak. Ya. Iya kan? Ini Bapak Ibu. Jadi karena Nabi itu sedih, ke mana dia tempat mengadu? Ke Allah. Ke Allah itu di mana tempatnya yang paling baik? Ke masjid. Sadang inyo tafakur, mengingat musibah-musibah yang berat tadi dalam masjid, itu tepat sekali sasarannya. Tembak tiba di alamai, condong merawa ke tapian, condong kasai ke pinjuran. Tasabui dinamo taimbau digala. Sedang dia berkhalawat mengadu kepada Allah itu, tiba malaikat Jibril. Kita berangkat Muhammad. Kama ke apa lu ke Palestina? Ke Masjid Aqsa. Engkau akan diperlihatkan oleh Allah kebesaran-kebesarannya. Agar engkau dapat musibah sedang sedih ini akan terbujuk. Karena banyak sekali nikmat Allah itu besarnya dari musibah. Jadi kalau musibah ketek-ketek saya jam putu yaso pak. Jam putu yaso banyak nikmat Allah na lain. Ya kan? Tidak akan bisa kita hitung. Allah na mengecek. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kan? Karena peristiwa itu peristiwa mengganjai, disebut peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial.
Kenapa dikatakan fenomenal? Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi sesudahnya. Nabi Adam tidak ada Isra Mi'raj sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa hanya diangkat oleh Allah ketika dia akan dibunuh. Nanti akan diturunkan lagi meneruskan syariat Nabi Muhammad. Itu tanda hari akan kiamat. Dikatakan kontroversial, bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang mengecekan Nabi Isra Mi'raj itu dalam mimpi saya. Ya kan? Ada yang mengecekan nangoknya supaya tubuhnya tinggal. Ya kan? Mana yang harus kita imani? Kalau dalam mimpi Isra Mi'raj itu tidak masuk akal dah, Pak. Bang, kau tidak masuk akal, Ustaz. Mimpi ku ceritanya panjang, waktunya durasinya pendek, sudah tahu awak tersinta. Ya kan? Dalam lalu 5 minit bisa bermimpi ya, Pak. Tapi cerita mimpi itu panjang. Sampai ke seliki tadi ada cakap. Kiranya 5 minit lalu. Ya kan? Sedangkan Isra Mi'raj itu berapa jam? Lebih kurang 5 jam. Berangkat sesudah salat Isya, tiba balik menjelang subuh. Tak mungkin itu mimpi sepanjang tu. Ya kan? Kalau angok sepai tubuh tinggal, tubuh yang tinggal apa namanya? Mai. Ya kan? Sedangkan Nabi tidak mati. Orang mati itu berpisah angok jawaban. Kalau angok sana bisa pulang balik di bawah tidak ada tubuh. Itu namanya jelangkuang. Ilmu sihir tu. Jadi yang akan kita imani apa? Nabi diundang ke atas langit itu oleh Allah dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan utuh dan dalam keadaan sadar. Semua jawab kini Pak. Ya kan? Dengan roh dan arwah, tapi dengan roh dan tubuh yang lengkap, tapi dalam keadaan mabuk, lebih bisa dipercaya keceknya. Tidak. Jadi dalam keadaan sadar. Itu yang akan kita percayai dalam peristiwa itu. Kalau kita akal-akali, tidak masuk akal. Orang pergi mengalih dari Makkah itu ke Palestina, Pak. Kendaraan orang kan unta dulu. Itu 6 bulan pergi, 6 bulan. Sedangkan Nabi 5 jam lah sampai ke langit. Abang kau bisa tu Ustaz. Baca ayat biasa, pasti Allah memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Nyo puji dirinya di Allah lo. Maha suci Allah. Nyo jaleh lo kawa asra. Apa itu asra? Yang telah memperjalankan. Kalau kalimat Al-Quran itu subhanalladzi isra, ya kan? Itu berjalan sendiri. Berjalan sendiri apabila ke sampai. Nabi itu atau mengko subhanalladzi asra. Jadi yang melakukan itu Allah, bukan Nabi. Bapak-bapak, kalau kita uraian secara rinci, sudah beko jam 8 nambah ke mengaji di Masjid Gunung Merah. Anan intinya Nabi menerima perintah salat secara sempurna. Abaati Nabi ketika Mi'raj tu Pak, sanang. Judulnya terpesona di Sidratul Muntaha, melihat kebesaran Allah. Karena terpesona itu dengan nikmat Allah yang besar, maka Nabi bersimpuh. Ketika beliau bersimpuh, beliau pujilah Allah itu. Itu yang Bapak ulang setiap salat sekarang. Simpuhnya itu kan. Artinya itu namanya. Ini dia ada nomor 1, alai kalau kecil seperti dia. Agak mau jadi peleset. Ada orang kini jamaah kau baca ayat pun,
Alah malih juk tunjuk itu. Tak kuih lo dituduh orang milih nomor 1. Ini akan calon tetap, kalau tak kuih orang milih. Ya kan? Tapi kalau calon ilegal, ya jangan dipilih. Ketujuh dia masing-masing tu. Ya kan? Anan dibaca dek Nabi ketika bersimpuh tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Coba cari artinya di bahasa Indonesia. Laya donan untuk awak nan dibaca Nabi itu dah. Enggak. Beliau membesarkan, memuji at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lil untuk Allah zadonya. Kenapa lidah beliau membaca itu? Karena beliau melihat musibah yang dia derita lebih besar nikmat Allah yang dia lihat ketika dia tiba di Sidratul Muntaha. Ketik musibah tu lagi. Ya kan? Karena begitu pengabdian Nabi kepada Rabbnya, maka Rabbnya membalas dengan kasih sayang. Apa kata Rabbnya yang kita sebut Allah? Assalamu alaika. Alai ujungnya. Ayyuhan Nabiyu. Alai. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak. Ba mangku assalamualaikum ke Allah. Bang kena assalamualaikum. Jawablah jangan niam Karena nyo seorang. Ya kan? Jadi kum tu untuk bahasamu. Jadi nan disuruh ada Allah selamat tu siapa? Nabi. Assalamu alaika. Ditegaskan lagi. Ayyuhan Nabiyu. Untuk engkau saja Muhammad keselamatan. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan rahmat Allah dan berkahnya. Pada saat yang sedikit itu waktunya. Setipih kulit bawang tu nyoba. Tapi Nabi sangat bapak-bapak orang pintar, orang cerdas. Saat itu anan tabayang dia. Ambo seorang saya nak diselamatkan Allah. Umat ambo di Pekanbaru ba'a. Jamaah Musajid Nurul Islam ba'a. Ustaz Ristawardi lagai kematian bini ba'a. Mangko Nabi menjawab ndak salamai ambo doyo. Agak tu lah. Assalamu alaina. Untuk siapa tu? Untuk awak bersama. Wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau kita masuk ke dalam koridor salihin, kita pasti selamat. Kalau kita masuk ke koridor calihin, maka kita tidak selamat. Itulah inti dari ibadah salat itu, komunikasi dengan Atau mangkonyo dalam hadis yang nombor bacaan 3 tadi, sangat kadang dosonya orang meninggal salat. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Al ahdul lazi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Iya kan? Orang mendirikan salat, mendirikan agama. Orang meninggalkan salat, meruntuh agama. Untung saja apa ambo ibu-ibu awak dijayakan di Allah ke dunia ko lah kerasulan Nabi Muhammad. Orang yang dilahirkan di zaman Nabi Musa pak, baitu baranti salat disumpah jadi karo jo jadi babi. Di karo jo babi itu dari orang pak, tungko sama perangainya jawab. Kan? Karo tu kan lobo pak, aku tak percaya pak. Kebanyak karo tapi jalan gini dek lah biasa dia pergi orang. Apa bau pisang enggak sesikit, apa uji karo tu. Pertama apa lagi hanya makan tu. Lapanua siko nyo pakai timbuluan siko. Hanya simpan siko. Pak lagi aja lah nyo pacik yo kaki kida. Pak lagi aja lah nyo pacik yo kaki suo. Apa lagi aja lah nyo pacik yo tangan suo. Apa lagi aja lah kutiko nyo kama macik yo tangan kida. Nyo kan hebat tu, tapi langsung jatuh. Karena tempat bacik kena lain tak labisi sadonya. Acu itu je orang. Nyo lapi pitih Covid dan segala macam. Iya kan? Akhirnya
Ya tu. Baam mangko jadi karo umat di zaman Nabi Musa tu. Nyo kapai salat. Kalau awak kan hari Jumaat gini Pak. Umat Nabi Musa tu hari Sabtu lu. Lalu nyo ke tepi pantai. Kironyo air laut menyusui. Berserak-serak laikan di tepi pantai tu. Nyo kak kain sarung kau, nyo baju koko, nyo ngumpuan ikan kau lah. Besok salat. Nyo sumpah di Allah ketika tu jadi karo. Kalau umat Nabi Muhammad ko nyo betul lo di Allah kini Pak, lah kebara banyak nyo karo di Pekanbaru ko. Iya kan? Di dunia ko. Baranti salat nyo sumpahi jadi monyet. Cuma monyet ko ada yo kelebihannya dari awak Pak. Nyo kalau mencibian awak di muka awak tu. Kalau orang lah terbelakang nyo cibian ndak sportif. Kalau perkara mencibi, itu hebat monyet dari awak. Langsung. Nang keduanya 6 bulan saya trainingnya, lah jaleh dinyo kerambian masak. Iya kan? Awak macam-macam training pegawai negeri ko, pi korupsi je. Dak tentu halal ha. Pi sebagian yang ndak sadonya tu. Iko salah lo mbok. Antawara training studi banding ke luar negeri, pindah tentu nan halal jonan haram. Karo ndak Pak 6 bulan saya training. Jalehnya kerambian masak, kerambian mudo malah hinyo kaum muslimin. Ya kan? Kalau paruiknya litak tu nyoyak pelepah kerambian tu. Paruik den. Nyo tiru di orang Amerika jadi tari break den. Ini Bapak. Lah, jadi inti dari perjalanan Nabi itu agar kita umat Islam ini jangan menyia-nyiakan salat karena dia anak kunci surga kata Nabi. Ya kan? As-salah miftahul jannah. Ya kan? Untuk itu kalau ada apa-apa ko lalai salat bu, yo wana ingeannya, jangan lalai jo salat dah. Sebagian ibu-ibu lai jo maingean. Suaminya ndak salat, ko pindah tuntas. Dah, yo. Awak ke berminantu bulan yang ketiga dah. Yo, anak awak kan ciek berusi, iyo. Ya kan? Udah selama awak nikah suami isteri kan ndak salat. Ambo kan acok pai majlis taklim dah. Ayah nani ndak salat, ndak boleh menikah anak. Alai sampai hati udah rasanya anak awak ciek konyo si buyuang sinan si upiak sinan wali hakim lo ke menikahan dek udah ndak salat dah salat lah udah lo yo lah sudahnya kau bernikah berhenti lo lah melihat je atau ndak tuntas. Ya kan? Jadi salat tu kaum muslimin kapan berhenti? Ketika kita sudah koma. Selama kita sadar, kita tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Allah. Itulah inti dari Isra dan Mi'rajnya Nabi itu. Kenapa bisa? Karena Allah yang melakukan. Dimulai dengan kata-kata memuji diri beliau. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Kalau dibahas adanya tu Pak banyak. Bangko ndak siang Isra Mi'raj tu. Bangko malam. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pertemuan kita pagi kini membawa berkah lah awak hendaknya. Ambo mendoa untuk jamaah ko Pak. Indak untuk lebih taat. Ya Allah, konsistenlah jamaah ko taat. Pertemuan ambo jo jamaah ko nanti dalam surga Firdaus ya Allah. Itu doa ambo. Adolo cekle doa ambo nan istimewa ya Allah. Bini ambo nan sari jo lah bini ambo di surga nanti ya Allah. Inyo kalah gae mati Ustaz. Kami tu tanya ibu. Di surga tu orang di mudoan beli bini ambo tu ndak tangguh rancaknya dah. Kau menurut ambo ndak minta persetujuan apa dah. Menurut mato ambo rancak na bini ambo tu ketika ambo nikahi. Ya kan? Rambutnya garis yang tangguang, giginya putih co bintang timur, hidungnya co dasun tunggal, bibirnya tipi Hasam Sauleh, tumiknya co talua buruang, galak bapiciang. Kalau nyo minum air putih gua nampak main lia siko.
Jadi ambo minta ke Allah, ya Allah, masuk surga ambo nanti nan itu je bini ambo ya Allah. Kalau ambo ganti kini itu bini terakhir kan nanti. Ambo doa ambo itu. Ya kan? Mudah-mudahan istiqamah ambo merdeka saya. Tapi kalau nak muda-muda kematian bini gantilah. Sama beko jo air panuh di pematang runtuh pematang ni. Ini bapak-bapak. Kalau nang gaik, kalau layu asadanya. Apa nala sagai ambo kok mati bini? Aja mah bini jo lain sabar salah lain. Mendaki janjang kemari ko ala bapak cik lutui. Ya kan? Akau bini je lah tu. Yalah. Pulang lah panik dia lah panjang lah gaji. Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada Bapak pengurus dan jemaah kalau ada yang salah penyampaian saya. Semoga kita kembali dipertemukan oleh Allah baik di masjid, baik di musala, baik di dalam surga. Lai bagi maaf ambo, Bu. Bah mengko itu Ustaz, adonan babaun makanan di duang ambo. Ya kan? Beko dingin bananya beko. Jadi kalau you aduk, kok you ndak salah hidung ambo tu kita makan lah. Tali kayu panjang 9 orang memape hati pelang kanelah anak lumbo-lumbo minum air basuh lah tangan makanlah kue nan taidang jangan di perseraan saroknya. Sudah tu pulang lah. Salah ke Allah hamba minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.